karena namamu udah tercatat di dalam buku kehidupanku. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah maniskan dan maniskan. Ialah maniskan dan maniskan. Ialah maniskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah berbicara langsung kepada semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang membimbing, memimpin kami semua supaya dari hari ke hari kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan kami akan dengar sebagian firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara langsung. Ialah manis Engkau yang berkata-kata langsung kepada semua yang hadir saat ini. Ialah manis kedam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara langsung. Ialah manis kedam, manis kedam, manis kedam. Ialah manis kedam, manis kedam. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau dengar firman Tuhan, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, dan amin. Ya, kita mau belajar sebagian firman Tuhan, dan kita mau dengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi orang benar, tahun kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan. Ya, waktu yang lalu supaya kita benar-benar hidup di dalam kemakmuran yang sudah Tuhan sampaikan, Tuhan perlihatkan di mana kita harus tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Karena ketika kita tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan, maka kita tidak pernah mengalami musim terik, kering, ya, gersang, tandus, enggak. Tetapi tetap berbuah, terus berbuah pada musimnya. Bahkan Tuhan perlihatkan buahnya itu diambil sampai berkarung-karung. Itulah baru diambil berkarung, buah lagi, berbuah lagi. Diambil lagi berkarung-karung, berbuah lagi. Terus begitu, enggak pernah habis. Dan hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Ya, supaya janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kita, berkemenangan dan makmur. Ya, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidup kita. Apalagi yang harus kita lakukan dan kerjakan. Kita mau lihat Lukas 5. Ya, Lukas 5 ayat 1 ya sampai 11 ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin ayat ini sering kita dengar ya disampaikan di gereja. Tapi hari ini kita mau belajar Roh Kudus yang berkata-kata kepada kita. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Saudara, apakah Yesus tidak tahu kalau Simon sudah sepanjang malam tidak dapat ikan, tidak dapat hasil? Tahu, karena Yesus Maha tahu. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Hari ini kita sering mendengar pesan Tuhan. Masuklah ke dalamanku. Melekatlah kepada aku. Masuklah ke dalamanku supaya engkau semakin tertanam, berakar, kuat, kokoh, dan gagah perkasa dan tidak tergoyahkan. Dan ketika engkau kuat, gagah perkasa, tidak tergoyahkan, engkau tertanam masuk ke dalaman Tuhan. Engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji, menyembah, memuji, menyembah.
Semakin dalam engkau memuji dan menyembah, semakin engkau melekat kepada Tuhan, maka Roh Kudus ada yang dalam dirimu itu menyatu dengan rohmu sendiri. Maka di antara persatuan itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam dirimu. Dan ketika kuasa Tuhan yang luar biasa ada dalam dirimu hari ini, saya mau beritakan kepada Anda semua, apapun keberadaanmu, ketika engkau semakin otoritas dan kuasaku ada di dalam dirimu, mulai hari ini engkau bisa menghardik segala roh penyakit apapun bentuknya keluar dari roh jiwa tubuh. Karena Roh Kudus yang Maha Kuasa itu ada di dalam dirimu. Dia berkuasa. Dia Maha Kuasa. Apapun masalah persoalanmu hari ini, engkau bisa menghardik itu masalah persoalanmu keluar, selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya tidak tahu keberadaan Anda. Apakah mempunyai benang yang rumit yang tidak ada jalan keluar? Mempunyai masalah persoalan dalam rumah tangga, keluarga, kehidupan, atau bisnismu, atau apapun yang orang tidak bisa tolong, tidak bisa selesai. Tapi hari ini, ketika engkau masuk ke dalamnya Tuhan, engkau menyatu, rohmu menyatu dengan Roh Kudus yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang luar biasa, dan Roh Kudus yang bisa mengalahkan segala. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Dan ketika Roh Kudus itu berkarya dalam hidupmu, engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan. Hari ini apapun keadaanmu, engkau bisa mengusir, engkau bisa menghardik. Angin ribut aja, Tuhan perintahkan diam, diam anginnya. Dan kalau Roh Kudus Tuhan itu ada dalam dirimu hari ini, engkau perintahkan angin itu diam, diam anginnya. Engkau perintahkan segala roh penyakit keluar, keluar. Ya, saudara, Tuhan berikan kepada saya, ya, pelajaran. Ketika saya mendoakan orang sakit kanker, ya, ternyata memang kelihatannya sakit kanker, tapi itu didomplengi oleh kuasa kegelapan yang berusaha merenggut, ya, yang berusaha membuat lemah, yang berusaha menjatuhkan imanmu, membuat engkau tidak berdaya, kecewa, dan yang berusaha untuk menjauhkan engkau dari kasih Kristus, dari kasih Tuhan. Dan ketika saya terus doain dan doain, berhari-hari saya doain, Tuhan perlihatkan ada kelepasan, ada kelepasan. Ada banyak ular yang keluar, ada banyak roh-roh yang keluar. Ternyata penyakit itu bisa datangnya. Ada yang penyakit sungguhan, tetapi ada yang didomplengi oleh kuasa kegelapan. Ya, yang berusaha merenggut nyawa orang benar. Tetapi ketika engkau belajar, engkau selalu memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semakin dalam, semakin kau masuk ke dalaman Tuhan. Semakin kau berkuasa, engkau punya kuasa, punya otoritas, punya wibawa Allah. Engkau bisa menghardik itu segala roh-roh penyakit keluar dari seluruh roh jiwa tubuhmu. Roh-roh kemiskinan, roh-roh kegagalan, kehancuran, semuanya engkau bisa hardik. Dan semua akan keluar. Dan ketika keluar, engkau akan mendapat kelegaan. Engkau akan mendapat kebebasan. Dan engkau akan mendapat kemerdekaan. Dan hari ini kita lanjutkan lagi. Dan ya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Hari ini Tuhan menyuruh kita berkali-kali, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Biarlah engkau memuji menyembah aku Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ketika engkau memuji menyembah rohmu menyatu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang Maha Kuasa itu ada dalam dirimu, engkau pun jadi anak Tuhan yang berkuasa. Bukan anak Tuhan yang biasa-biasa. Ya, tetapi ketika Simon mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka dia melakukan. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Coba kalau Simon tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, tidak terjadi mujizat. Tetapi karena dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, perintahkan, dan dia melakukan, dia menebarkan jalannya. Kalau kita mendengarkan pesan Tuhan, tapi kita diam, berdiam diri, menunggu, tidak ada jawaban.
Kita selalu mendengarkan, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu, masuk ke dalamanku, tetapi kita hanya menerima dan kita hanya menunggu janji Tuhan terjadi. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah kita berkemenangan. Kenapa? Karena kita tidak ada tindakan, kita tidak melakukan. Tetapi Simon melakukan. Dia menebar jalannya, dia melakukan. Dan ketika dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, apa yang terjadi? Keajaiban mujizat terjadi. Sejumlah besar ikan sampai jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka sama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, ketika kita mendengar perintah Tuhan, kita mendengar pesan-pesan Tuhan melalui penglihatan nubuatan yang disampaikan dan Zoom ini, dan kita tidak berdiam diri, tetapi kita mulai merenungkannya, kita mulai melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau melakukan jangan setengah-setengah, ya. Jangan, oh ya saya melakukan pesan Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, 1 hari 10 pasal, luar biasa. Tetapi pula keluar dari rumah ngerasani orang ngerumpi yang tidak baik, sia-sia. Tetapi Tuhan katakan, ketika kau melakukan, kau baca firman, kau berdoa, jaga tutur katamu, jaga perjalanan kakimu, hidupmu dalam koridor kebenaranku disertai kekudusan. Dan ketika kau melakukan itu, saya percaya keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika Simon melakukan sampai dapat berkat yang luar biasa. Perahunya sampai hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Saudara, ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita berdoa, kita bergumul, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, lalu kita mendapat berkat, kita mendapat jawaban Tuhan, kita mendapat pertolongan Tuhan, kita mendapat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Ketika kita ditolong Tuhan, ada jalan terbuka, ada berkat luar biasa. Yang kita lakukan adalah refreshing, betul? Refreshing ke puncak, refreshing ke teretes, ke batu. Ya, bila perlu jalan-jalan ke luar negeri dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang dilakukan Simon Petrus apa? Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Artinya apa? Simon Petrus tersungkur di kaki Yesus mengucap syukur. Dan dia berkata, Tuhan aku ini orang berdosa, ampuni aku. Tetapi engkau masih memberkati aku dengan caramu yang ajaib. Dan hari ini ketika engkau tersungkur di kaki Yesus, ialah dan kau mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau tetap mengucap syukur. Maka engkau akan lihat hasilnya luar biasa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Hari ini saudara, tujuan Tuhan memanggil engkau. Bukan jadi penjala ikan juga, bukan cuma cari berkatnya, engkau diberkati luar biasa. Tetapi hari ini tujuan Tuhan memberkati engkau adalah untuk engkau bisa menjadi penjala manusia. Hari ini berapa banyak dari antara Anda yang masuk di Zoom ini? Berapa banyak dari antara Anda yang mempromosikan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada Anda? Apa yang Roh Kudus selalu berbicara kepada Anda baik melalui penglihatan nubuatan. Pernahkah Anda mengajak keluargamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu yang mempunyai masalah persoalan untuk datang kepada Zoom? Untuk datang bergabung di Zoom ini. Untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Kita terkadang egois. Kita cuma taunya untuk aku dan untuk aku. Orang lain tidak perlu. Yang penting aku dan aku. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku dengar. Saudara, hari ini tujuan Tuhan memanggil engkau dari awal adalah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan,
adalah untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menyampaikan kabar kesukaan surga. Untuk menyampaikan kabar keselamatan. Untuk apa? Untuk supaya ialah menuliskan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan tahukah Anda, ketika Anda menurut, Simon Petrus mendengar, menurut dan melakukan, keajaiban mujizat terjadi, banyak hasil ikan luar biasa. Hari ini, ketika kita mendengar, menurut dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak cuma diberkati Tuhan dengan secara rohani dan jasmani, tetapi ketika kita tersungkur di kaki Yesus, mengucap syukur, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita mulai melakukan tugas kita, menyingsingkan lengan baju kita, bekerja di ladang Tuhan, dan mulai menjala manusia. Menjala dan menjala manusia. Ketika kita mulai, ya bukan ditarik manusianya, enggak perlu ditarik. Ketika engkau mendapat temanmu mengalami kesusahan, mengalami masalah, ya engkau cuma berkata, ada apa? Aku lihat dari wajahmu kok sepertinya punya masalah. Ya, ketika engkau berkata begitu, orang itu akan curhat. Dan ketika orang itu curhat, engkau mulai berkata, mari datang sama Tuhan. Mari ikut aku sama Tuhan. Engkau akan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dan ketika engkau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, orang itu akan mengalami perubahan-perubahan. Dan ketika orang itu bertobat, terima Yesus, satu jiwa dimenangkan. Malaikat di surga bersorak-sorai. Tahukah Anda, ketika satu jiwa dibenarkan, malaikat di surga bersorak-sorai di situ. Tidak cuma berkat jasmani, tetapi ada peningkatan dan peningkatan berkat rohanimu, berkat imanmu naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah sampaikan, ketika engkau mengalami, di mana kau memenangkan jiwa, malaikat di surga bersorak-sorai. Tadinya kau naik sepeda, tiba-tiba berubah jadi naik sepeda motor dengan cara Tuhan. Dari naik sepeda motor, tiba-tiba naik mobil dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita bekerja siang malam, banting tulang, untung berapa? Tetapi kalau dengan cara Tuhan, mungkin hanya cuma menyampaikan aja, sebagai penyampai aja, sebagai makelar aja, tiba-tiba engkau sudah untung banyak, cuan banyak. Dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Dan hari ini mari, kita selama ini mendengar, tetapi Tuhan mau bekerja di ladang. Kenapa Tuhan berkata, perhatikan pekerjaanku. Ketika kau memperhatikan pekerjaanku, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Pekerjaan Tuhan adalah Zoom ini. Ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan saya, mungkin saya bisa bosan. Ya, saya bisa capek ketemu saudara. Saya bisa capek ngoceh terus di hadapan saudara. Tetapi kalau ini pekerjaan Roh Kudus, saya tidak capek. Ya, saya bisa menyampaikan karena bukan saya. Dan kalau saya menyampaikan, saya tidak mikir, besok ngomong apa ya sama Ibu Vera ini? Ibu Maria ini ngomong apa lagi? Kemana dong ngomong ini? Mau ngomong apa lagi? Bingung. Saya tidak pernah punya pikiran. Saya tidak pernah mikir. Besok mau ngomong apa, itu urusannya Roh Kudus. Karena bukan saya yang ngomong. Dan kalau Roh Kudus yang berbicara, ya, selalu tepat pada sasaran, selalu pas di hati Anda, selalu terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda lihat Cik Ling Ling menyampaikan pesan Tuhan, bukannya semakin kurus kering, karena pikirannya capek terus mikirin besok ngomong apa ya, besok ngomong apa ya, besok ngomong apa ya. Puyeng saya. Enggak. Itu urusannya Tuhan. Itu urusannya Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara langsung. Roh Kudus sendiri yang memberikan petunjuk kepada Anda, bukan Cik Ling Ling. Dan ketika saya cuma jadi alat Tuhan, saya tidak perlu pusing. Karena itu haknya Tuhan. Itu punyanya Tuhan. Semua itu dari Tuhan, bukan saya. Saya tidak perlu mikir. Saudara, ketika engkau bisa melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan hari ini, bekerja di ladangku, kata Tuhan, sing-singkan lengan bajumu. Bukan berarti Anda harus bekerja di sawah, maco, nanam, bukan. Tetapi Anda mulai mendoakan anak-anak Tuhan di dalam Zoom ini.
Siapa nama-nama yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Engkau mulai mendoakan teman-temanmu, engkau mendoakan saudaramu, keluargamu, engkau mulai mendoakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini, dan melalui doamu banyak keajaiban mujizat terjadi, banyak pertolongan Tuhan, banyak jalan keluar yang tidak terduga yang terjadi. Dan semakin banyak orang yang ingin tahu. Dan ketika banyak orang yang ingin tahu, dari satu mulut ke mulut yang lain. Anda lihat ada beberapa dari Semarang, awalnya satu. Tapi mereka berkata dari teman ke teman ke teman. Akhirnya mulai dari teman ke teman banyak. Saudara, yang Tuhan mau adalah itu. Bukan Cililing yang mau, bukan. Buat apa saya mau itu? Tetapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Dan Tuhan mau banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat singkat. Kedatangannya yang kedua kali sudah di ambang pintu. Dan Tuhan sudah berbicara banyak akan ada rapture terjadi bagi orang benar. Dan kalau kita tidak melekat sama dia, kita tidak masuk ke dalamnya dia, bagaimana kita bisa jadi orang benar? Tidak bisa. Justru semakin masuk dalamnya Tuhan, semakin dibersihkan, dikikis, semuanya dibersihkan. Yang sakit disembuhkan, semuanya dipulihkan. Sampai kau benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kau benar di hadapan Tuhan, maka kebenarankulah, kata Tuhan, yang membebaskan, melepaskan, memerdekakan, memberikan kemenangan. Dan ketika kau berkemenangan dari masalah persoalanmu, berkemenangan, semakin kau masuk ke dalaman Tuhan, semakin kau berkemenangan, semua sakit penyakitmu sembuh kok. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua masalah persoalanmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau, mungkin dalam keadaan biasa-biasa atau kekurangan, tetapi ketika kau benar, Tuhan itu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong, dia selalu memberikan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya tuh nggak pernah tahu keadaan saudara, ya, karena nggak pernah ketemu. Ada beberapa yang udah ketemu, tapi ada banyak yang nggak saya ketemu, ya. Yang saya tahu ketemunya di Zoom. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, coba itu telepon si A, saya cuma telepon. Dia telepon sama saya, oh, AI, saya begini. Saya cuma tanya, rumahmu di mana? Oh, di sini. Oh iya, WA ya, supaya saya nggak lupa, WA rumahmu. Ada apa, AI? Tuhan suruh saya kasih kamu beras, gula, dan minyak. Ya. Dan saya percaya ketika saya berkata itu, dia terima kasih, saya tahu. Berarti Tuhan, sasaran Tuhan tidak pernah meleset. Saya tidak tahu Anda, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu keberadaanmu. Dan Tuhan tahu masalah persoalanmu. Dan ketika Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan jawaban solusi yang terbaik buat Anda. Dan hari ini mari kita belajar, ya, lakukan seperti Simon Petrus, mendengar, menerima, melakukan, melaksanakan. Dan ketika sudah dijawab Tuhan, udah ditolong Tuhan, jangan lari, refreshing, jangan. Tetapi tersungkur di kaki Yesus, merendahkan hati dan mengucap syukur dalam segala perkara. Ketika engkau tersungkur di kaki Yesus, maka Tuhan katakan, aku akan pakai engkau bukan cuma penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudara, penjala ikan. Kita dapat ikan banyak, kita jual. 1 ikan berapa harganya? 1 kilo ikan berapa harganya? Tahukah Anda, ketika Anda menjala manusia, 1 manusia itu berharga di mata Tuhan. Karena 1 manusia itu dibayar mahal, ditebus dengan darah Yesus, bukan dengan uang jutaan. Ya, tetapi dengan darah Yesus yang mahal harganya, yang tidak ternilai harganya. Dan 1 jiwa yang dimenangkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Dan ketika malaikat di surga bersorak-sorai, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Tuhan sudah catat, Tuhan sudah sediakan upah itu kepada engkau. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Berapa banyak kita lihat orang yang merintis melayani Tuhan. Dari 1 jiwa, 2 jiwa, 10 jiwa, 20 jiwa. Ya. Bahkan ada yang ratusan, ribuan, ratusan jiwa. Pernahkah Anda melihat hamba Tuhan ini hidupnya semakin miskin, kekurangan? Tidak. Hidupnya semakin naik,
Hidupnya semakin mengalami perubahan, semakin diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu menggenapi janjinya, Tuhan selalu memberikan upah yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak tahu, lakukan aja. Lakukan aja dengan baik dan benar. Ya. Di sini ada Ibu Gembala Feben ini, ada? Ada? Ada nggak ya Ibu Gembala Feben ini? Ya. Saya persilakan kalau Ibu Gembala mau bersaksi, silakan. Waktu saya berikan kepada Ibu Gembala. Oke. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih Ciling. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya mengawali lebih dulu saya sampaikan, sudah pernah saya sampaikan, tapi bersangkutan dengan kesaksian ini saya ingin mengulang menyampaikan. Ya, saya sudah kerjasama dalam pelayanan sama Cik Lingling ini 15 tahun kurang lebih. Saya kenal beliau, walaupun tidak sedalam-dalamnya, tapi saya tahu pribadinya seperti apa. Sehingga saya boleh bertahan sampai hari ini kerjasama pelayanan. Puji Tuhan. Ya, kalau pada saat itu saya dalam keadaan kondisi tubuh saya, fisik saya masih bisa, saya seringkali juga diminta kehadirannya untuk mendukung pelayanan. Baik berada di daerah Juanda, dekat rumah makan Tempo dulu, sampai pindah ke mana ya? Mana Pondok Chandra. Saya mendukung pelayanan itu. Saya sadar, saya hamba Tuhan yang sangat sederhana sekali. Ya, saya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kelebihan apapun yang bisa saya tunjukkan. Yang ada ya ini saya. Saya adalah orang yang suka minder, saudara. Suka minder, apalagi kalau saya dekat sama orang kaya, dekat sama orang pinter, minder saya, enggak berani saya. Ya, waktu saya ditugaskan sama Cik Lingling untuk pelayanan hadir di daerah di mana Tuhan percayakan pelayanan Cik Lingling di haleluya di Juanda sampai di Pondok Chandra. Saya dengan hati yang berdebar-debar saya. Pertama saya tampil itu ya gemeter, padahal saya ini gembala. Karena saya belum pernah pelayanan keluar, saya enggak berani pelayanan keluar, enggak berani. Ya baru kali itu saya minta Tuhan kasih saya kemampuan. Ya, begitulah pelayanan saya. Cik Lingling tahu saya enggak ada apa-apanya. Kalau Cik Lingling bilang saya enggak berani untuk melayani, saya tahu kalau saya diundang di Nganjuk, ibu gembalanya sudah senior. Ya, kurang lebih sudah puluhan tahun. Ya, 50 tahun di Nganjuk. Wah, dibandingkan dengan saya, kata Cik Lingling, saya ini enggak sekolah Alkitab. Ya, saya jawab dalam hati saya, saudara. Wah, kalau saya dibandingkan sama Cik Lingling, jauh sekali. Jauh. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Cik Lingling. Tetapi saya tahu dalam kesederhanaan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya sejak tahun 2001. Suami saya dipanggil Tuhan sampai hari ini. Masuk ke 24 tahun. Saya sudah tanpa suami melayani Tuhan. Waktu saya ditabiskan saya menangis. Mampukah saya? Dengan kondisi saya tidak ada basic seorang pemimpin. Saya tidak berani sesungguhnya. Tapi akhirnya saya harus berani terima pelayanan itu. Karena saya tahu Tuhan percayakan. Kalau Tuhan suruh saya, pasti Tuhan akan memberikan saya kemampuan. Ya. Ternyata sampai 20 tahun.
24 tahun. Puji Tuhan, saya kenal Cik Lingling untuk bersama-sama melayani 15 tahun. Kalau Cik Lingling sampai hari ini tetap mendukung pekerjaan Tuhan di Nganjuk. Dalam hati saya, secara manusia, saya utang budi. Ya, beliau ini setia melayani di Nganjuk. Bangun pagi jam 3 harus siap-siap, harus mandi, jam 5 berangkat. Wah, saya sendiri kadang-kadang ya sungkan ya. Kok pagi ya jam 7? Umpamanya diundur jam 8 gimana? Kadang-kadang bawa rombongan. Rombongannya nggak mau kalau pagi-pagi benar. Nggak bisa bangun. Akhirnya saya mundurkan setengah jam, saya mundurkan 1 jam. Ya, akhirnya Cik Lingling sampai hari ini tetap tidak dirubah jamnya, tetap jam 7. Yang mau ikut ya syukur, nggak ikut ya nggak apa-apa. Akhirnya bertahan, saudara. Puji Tuhan. Maka saya ingin mendukung pelayanan Zoom ini untuk pelayanan Kris, ya, ibadah Kris yang ada, yang dipimpin oleh Cik Lingling sebagai pemimpinnya. Maka saya berusaha dengan kemampuan dan apapun yang bisa saya lakukan untuk mendukung pelayanan ini. Saya berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, saya tetap mau mendukung pelayanan ini. Selama saya sehat, saya tidak tergeletak, saya tetap. Dan lagi kalau tidak ada pelayanan yang mendadak karena saya seorang gembala, ya saya tetap hadir. Ya tetap hadir. Maka kalau saya ada pelayanan, saya pasti izin sama Cik Lingling. Tidak tiba-tiba menghilang, itu tidak. Ya, saya lewat kohos, saya pamit, saya ada pelayanan. Tapi tidak sesering itu. Puji Tuhan. Dan setiap kali doa, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya saya mampu ya menjalankan tugas misi saya untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang Petrus yang menjala ikan. Dan firman Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Itu artinya, kita harus lebih dekat lagi semakin dalam. Jangan kalau masuk cuma 1 meter, kurang dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu artinya kita harus semakin lekat sama Tuhan, semakin setia. Jadi saya memberikan masukan kepada Bapak Ibu Saudara yang ikut Zoom. Jangan hanya mencari doanya saja. Doa, nubuatan, pesan Tuhan. Itu enggak salah. Tidak ada yang bisa melarang. Memang kita butuh doa itu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, coba perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita cari firman, sama saja kita cari Tuhan. Jangan cari berkatnya. Jangan cuma hanya cari doanya. Tetapi carilah Tuhan. Carilah firman Tuhan. Sebab banyak anak-anak Tuhan hanya cari doa nubuatan, pesan Tuhan. Habis itu menghilang. Waktunya firman Tuhan nggak ada di tempat. Itu sangat salah besar. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, setialah dalam hal yang paling kecil, kata Tuhan. Maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Firman Tuhan itu bukan sekedar cerita komik atau dongeng, tetapi benar-benar itu menjadi kenyataan firman Tuhan. Kalau kita lakukan, kita akan mengalami dampak yang begitu dahsyat. Kuasa Tuhan dinyatakan. Begitu pula kalau hari-hari ini saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya sudah doa nggak bisa ngomong jangka waktu ya. Cukup lama juga saya berdoa. Kalau gedung gereja sekarang ini sudah besar, ini juga melalui pergumulan. Melalui pergumulan saya tidak pernah meminta-minta sama Cik Lingling. Carikan orang yang bisa dukung. Tidak. Cuma doa saya kepada Tuhan. Apa yang pesan dari Tuhan lewat Cik Lingling. Percaya Ibu Gembala, nanti
gereja ini akan dibangun besar. Ya, saya percaya, saya imani, walaupun saya sendiri tidak ada kemampuan ke situ, tapi saya percaya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu kuasanya lebih besar, kuasanya lebih dahsyat, dia bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Apalagi saya sendiri berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ini hambamu, seorang janda saya katakan. Dan di sini saya tidak ada istilah mengeluh atau sambat dan tidak minta belas kasihan dari Bapak Ibu Saudara. Kalau Cik Lingling pernah mengatakan setiap Natal ditarik persembahan yang masuk Rp1.000, Rp2.000. Saya kaget, padahal di kota Surabaya, Nganjuk juga seperti itu. Saya maklum, saya setiap kali ada persembahan, baik yang di dalam kotak ataupun di dalam kantong, selalu saya tumpangi tangan. Berapapun Tuhan, saya terima berkat ini. Ibaratnya, istilahnya, 10.000 kalau nggak ada Rp1.000, itu orang yang jual ditawar 1.000 saja nggak boleh. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, berapapun, begitu betul saya buka, ada Rp1.000, ada 5.000, ada 2.000. Saya tetap katakan, Tuhan, terima kasih. Saya dapat berkat 25.000, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara tahu, setiap kali ibadah minggu, persembahan 150 sampai 200.000 setiap minggu. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Tuhan sanggup kok mengadakan mujizat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ternyata Tuhan limpahkan berkatnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, boleh badan saya kurus. Kemarin doa nubuatan Cik Lingling ngomong doanya. Jangan ditanggung sendiri, jangan melebihi kekuatanmu, jangan kau pikir sendiri, jangan kau pikul sendiri. Karena Ibu Gembala nggak kuat, hambaku nggak kuat. Karena yang kau angkat itu lebih berat dibanding dengan badanmu yang kurus. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Tetap saya jalani, ya. Tuhan kasih kemampuan saya sampai hari ini. Sehingga saya berdoa, Tuhan, gereja ini memang sudah bertahun-tahun dibangun. Itu juga melalui Cik Lingling lewat seorang anak Tuhan. Sehingga datang memberikan persembahan 210 juta. Saya bersyukur. Saya tidak bergeming dengan uang 210 juta yang tidak pernah saya alami. Tidak pernah saya terima 210 juta. Baru sekali itu. Saya tidak mau sampai hati saya condong kepada uang. Langsung uang itu saya operkan cari pemborong. Langsung saya selesaikan. Bahaya uang itu, mamon itu bisa membuat kita dosa, membuat kita jatuh. Saya tidak mau gagal pelayanan saya gara-gara uang. Betul, bangun, akhirnya dananya kurang. Tapi Tuhan sediakan terus, Tuhan kirim orang, kirim anak Tuhan untuk memberkati. Jemaat Tuhan di sini juga berusaha untuk cari dana keluar ke beberapa perusahaan. Nol besar, tidak ada hasilnya. Ya, saya tidak suruh mereka untuk cari dana keluar, tetapi mereka sendiri yang berusaha seperti itu. Akhirnya Tuhan cukupkan tanpa bantuan dari usaha manusia. Karena usaha manusia itu sia-sia, nol besar. Saya hanya mengundakkan lutut saya, pantat saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa Tuhan cukupkan. Dan sekarang ini dengan berjalannya waktu sudah sekian tahun lamanya, 17 tahun 2017 gereja ini jadi. Nah, sekarang ini saya berdoa Tuhan, hamba-hambamu kalau melayani panas keringatnya mengalir di dalam tubuhnya, pakaiannya sampai basah kuyup. Tuhan, gereja butuh AC,
Tuhan, gereja butuh alat musik, mixer. Waduh, butuhnya banyak sekali saya ini. Makanya sampai Cik Lingling waktu doa nubuatan mengatakan, jangan disanggah sendiri, jangan dipikul sendiri. Memang itu saya doa terus. Ternyata ada seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba ngomong sama saya, Tante, beli AC. Nanti saya beli 2. Saya enggak lalu terus, oh ya, kesenangan gitu ya. Cuma saya bersyukur Tuhan kalau memang ini terjadi. Kalau ini memang benar-benar terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara. 2 minggu kemudian saya dapat kabar. Tante, ini tak kirim ya. 2 unit AC. Ini hamba Tuhan dari Pondok Chandra. Dikirim saya dikasih AC merek Polytron. Merek Polytron. 2 unit. 2 PK. Puji Tuhan. Ini sekarang saya gini, Tuhan, kalau ada AC berarti daya listriknya harus tambah. Waduh, danai piye gitu Tuhan. Saya sudah mulai mikir lagi, waduh gimana. Ya kalau Tuhan kasih AC, soal kekurangannya Tuhan pasti sediakan sudah. Saya ingat doa nubuatan yang disampaikan, jangan disonggo sendiri. Ya wis Tuhan tak serano, Tuhan wis tak serano. Tuhan mengatasi semua. Jadilah 2 AC itu bisa. Listriknya tadinya 2.000, sudah jadi 5.500. Itu berkat pertolongan Tuhan. Bertahap. Akhirnya minggu kemarin, baru terjadi minggu kemarin, Bapak Ibu Saudara, diumumkan oleh penatua gereja. Diumumkan. Begitu habis diumumkan, dananya sekian, butuh sekian, beli selang, beli kabel, beli apa, alat-alatnya butuh. Kok ada hamba Tuhan yang habis melayani dari gereja Petani. BCI saya, hamba Tuhan ini masih muda. Dia bilang, Tante Febe, AC Polytron berapa harganya? Saya bilang, kalau saya sendiri nggak tahu ya, saya bilang. Anak saya bilang 5,5, 5,5 juta. Saya nggak ngomong kabelnya, selangnya, sudah pokoknya 5,5 juta. Nah kok BCI saya, Tante, saya kasih 1 ya, Polytron 1. Dalam hati saya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus lagi, jemaat kasih persembahan, tambah AC 1 lagi. Puji Tuhan, jadi 4 unit AC siap untuk dipasang dalam waktu dekat ini, dalam bulan ini. Masih menunggu tukang dan tambah daya lagi. Jadi tambah daya lagi, jadi listriknya bisa 10.000 watt atau 11. Semua ini berkat kemurahan Tuhan. Lalu saya gini, Tuhan, gereja ini butuh mixer. Sebetulnya AC masih bisa nyusul Tuhan pakai kipas angin saja. Tuhan ngomong sama saya, aku kasih AC. Untuk mixer itu akan terselesaikan. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, AC sudah siap. Biaya untuk pemasangan AC juga butuh dana. Mixer juga butuh dana. Mixer 6,5 juta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Begitu kemarin saya doa sore itu, ada seorang anak Tuhan, lewat hamba Tuhan, memberikan struknya BCA. Anak Tuhan itu kasih 10 juta Bapak Ibu Saudara. Saya juga, saya waktu doa, saya berbesmili Saudara. Orang susah bisa nangis, orang senang itu pun juga bisa nangis Saudara. Karena hatinya haru, sukacita, limpah dengan syukur. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan. Betul, katanya Cik Lingling, doa nubuatannya.
Jangan disonggo sendiri, jangan dipikul sendiri, jangan diangkat sendiri. Ya, berdoa. Ya wis Tuhan, tak doa no wis, saya bilang. Tak doa no. Benar terjadi mujizat. Maka saya terima kasih juga lewat Cik Lingling selalu mendukung saya dalam doa. Apapun yang bisa Cik Lingling lakukan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah lupa. Tuhan juga akan pakai Cik Lingling semakin luar biasa. Urapan Tuhan, kuasa surga itu turun menaungi Cik Lingling. Dan seluruh jemaat Zoom ini semakin setia mendukung pelayanan Zoom. Grace ini. Supaya semakin berkat limpah, juga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendengarkan kesaksian saya, sudah lama, panjang kesaksian saya, maafkan saya menggunakan waktu yang cukup lama. Tujuan saya untuk membangkitkan semangat Bapak, Ibu, Saudara. Jangan hanya cari doanya saja. Carilah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Kristus. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tetapi itu firman Tuhan yang diberitakan. Itu adalah pribadi Kristus untuk menolong dan memberkati kita semua. Firman yang akan menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Cik Lingling. Maafkan semuanya ini. Kalau ada tutur kata saya yang salah, keliru, yang kurang, berkenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan Cik Lingling. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Ya, amin. Menjadi sama Tuhan. Tuhan berkati selalu. Tuhan pakai semakin dahsyat. Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Gembala Feben ini yang luar biasa, ya. Ini adalah kesaksian dan kenyataan hidup. Kalau Ibu Gembala bisa diberkati Tuhan luar biasa, ya. Secara manusia, tidak mungkin bisa bangun gereja. Gerejanya besar, saudara. Tetapi berkat ketekunan dan kesetiaan yang terus melayani dengan kasih dan juga doanya disertai dengan hidup benar. Ya, dalam perjalanan hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan Tuhan kirim orang yang tidak pernah kita sangka, bisa kasih 210 juta, padahal baru sekali datang di gereja itu. Dan kekurangan dana semua bisa tercukupkan, sampai hari ini perlu butuh AC, AC datang. Butuh mixer, butuh semua, uangnya bisa datang. Saudara, kalau kita kerja, setengah mati ngumpulin, belum tentu bisa beli langsung sebanyak itu. Tetapi kalau cara Tuhan, tidak usah bersusah payah. Tetapi ketika kau punya hati yang benar, engkau melayani dengan baik dan benar dengan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan selalu mencukupkan. Kenapa? Karena Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja ini mengalami lawatan jamahan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Ibu Gembalanya tidak berubah dari dulu. 15 tahun yang lalu saya kenal sampai hari ini, tidak pernah gemuk. Ya. Tidak pernah gemuk. Ya, tetap biasa. Tetapi doanya luar biasa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di Zoom ini, Anda pun akan bisa mengalami yang dialami oleh Ibu Gembala Feben ini. Anda pun bisa diberkati Tuhan luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Kembali, ya, sesuai firman Tuhan, dengar apa yang Tuhan sampaikan, lakukan. Ketika engkau melakukan, engkau masuk ke dalaman Tuhan. Semakin engkau masuk ke dalaman Tuhan, semakin engkau melekat sama Tuhan, semakin engkau tertanam, semakin engkau bertumbuh. Ya, kalau engkau tertanam di aliran air kehidupan Tuhan, sungai kehidupan Tuhan, engkau tidak pernah kering. Engkau selalu berbuah.
tidak pernah mengenal musim terik, matahari kering, tetapi selalu berbuah, terus tidak pernah berhenti. Dan ketika kau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, engkau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Jangan cuma menjadi penjala ikan, tetapi hari ini Tuhan mau menjadi penjala manusia. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia itu mahal harganya. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu jiwa dimenangkan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Ya, akan ada lompatan, akan ada lonjakan, akan ada peningkatan dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi kita semakin semangat dan semakin kita mau berlomba-lomba berpacu untuk berjalan terus berlari sampai berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kembali Ibu Gembala Feben ini berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam doa berkat. Haleluya, haleluya, ramakana makarya labasangkara makurya labaskya labasangkara makurya lamakana. Ya ramakana makarya labaskya labasangkara masurya labasangkara. Oh Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Engkau yang berkuasa, kuasa-Mu berdaulat atas kami Tuhan. Haleluya, Engkau hadir setiap saat dan setiap waktu. Engkau selalu ada saat kami perlu Engkau. Saat kami memanggil nama-Mu, Engkau menjawabnya. Tuhan, saat kami bersyukur, berkat-Mu turun atas kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami menghargai firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami setiap saat dan setiap waktu. Khususnya pada malam hari ini. Biar tidak sekedar untuk kami dengar, tetapi kami renungkan, kami simak dengan baik-baik. Sehingga kami telaah sampai dasar hati kami masing-masing Tuhan. Supaya firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menjadi Kristen yang stagnan, yang berhenti tanpa tindakan apapun. Tetapi kami tidak mau menunggu, tetapi kami mau bergerak, kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oh Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan perintahkan pada Petrus, tebarkan jalamu di tempat yang paling dalam. Maka Petrus dengar-dengaran melakukannya. Sehingga Tuhan izinkan menuai begitu limpah, sehingga jalannya hampir koyak. Tuhan, saat kami dengar suara Tuhan, dan kami mau melakukannya, betapa dahsyatnya berkat Tuhan itu melimpah kepada kami sekalian Tuhan. Kalau kami menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, kami masih diberkati dan dipelihara. Apalagi kalau kami menjadi orang Kristen yang luar biasa untuk melakukan firman Tuhan, maka berkat yang tidak terduga, berkat yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami rencanakan, dan tidak ada dalam hati ataupun pikiran kami. Tuhan telah sediakan semuanya lebih dari apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat bibir lidah hamba-Mu dalam urapan kuasa sorga. Tuhan, dengan karunia-karunia ilahi yang terus melengkapi pelayanan hamba-Mu. Tuhan, tambahkan hikmat akal budi. Tuhan, tolong hamba-Mu senantiasa berkati dengan kerendahan hati. Oh, roh penguasaan diri itu penting karena setan sedang, Tuhan, untuk mencari celah. Setan untuk sedang mencari kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami percaya saat hamba-Mu ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka kuasa setan, iblis, roh-roh negatif tidak bisa, Tuhan, menghalangi kehendak dan karya Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan, dengan semangat surga itu terus melayani Tuhan.
Terima kasih, berkati kesehatannya, berkati kebutuhan dan keperluannya. Tuhan cukupkan, pakai hamba-Mu semakin indah di dalam tangan Tuhan. Oh, pelayanan di onset, oh Tuhan Kristus, oh haleluya. Baik di Hotel Meswan maupun di Menara Doa. Tuhan, kami selalu tidak jenuh-jenuhnya mendoakan pelayanan Zoom. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan percayakan semakin luas pelayanannya. Banyak jiwa diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Sampai keluar kota, Tuhan, Engkau menjangkau senantiasa hamba-Mu. Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan, kami bersyukur pada besok minggu yang akan datang. Hamba-Mu Cik Lingling akan hadir pelayanan di Nganjuk. Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di sini Tuhan. Engkau tolong senantiasa berikan kesehatan terus Tuhan. Kalau ada kelemahan-kelemahan tubuh karena sakit penyakit, karena kaki yang akibat jatuh, Tuhan, Engkau senantiasa jaga lindungi Bapak dengan kuasa hadirat-Mu, supaya hamba-Mu tetap dinyatakan sehat walafiat berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia sampai hari ini mendukung pelayanan hamba-Mu, maka Tuhan juga melimpahkan berkat yang sama dalam kehidupan semuanya. Terima kasih Tuhan, lewat pelayanan, lewat penggembalaannya, lewat keluarganya, rumah tangga hidup nikahnya diberkati Tuhan semuanya. Tidak terlewatkan dari lawatan Tuhan. Memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Cik Lingling, Tuhan, anak cucu mantunya. Berkati Tuhan. Berkati mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu permasalahan yang mereka hadapi. Karena hidup ini pasti dihadapkan masalah-masalah. Tapi kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga kami boleh tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai, Bapak Chris Lumampau. Oh Tuhan, Ibu Chris Lumampau. Kami juga berdoa untuk Pak Stephen Moses. Oh Tuhan, Bapak Habel Ndun. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Daniel. Tuhan, juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan, Ibu Deborah, Ibu Dorcas, dan yang lainnya. Juga kami berdoa semua anak-anak Tuhan dalam rumah tangga hidup nikahnya, pekerjaan rumah tangganya, hidup nikahnya. Tuhan, berkati perekonomiannya mereka, berkati kesehatannya. Kami berdoa untuk saudara kami Lina Banjarmasin. Tuhan, menantikan mujizat Tuhan dinyatakan. Berikan dia selalu hati yang bergembira, sukacita. Boleh Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya datang pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, kami Tuhan mendukung dalam doa untuk kesembuhannya akan dinyatakan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Jarak jauh pun Tuhan juga mampu. Dimanapun tempatnya berada, Tuhan pun ada buat saudara kami Lina. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-Mu Lina boleh sembuh kembali dan dia boleh semakin giat dan semangat untuk melayani Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati masa depannya, berkati keluarganya. Kami juga berdoa untuk co-host Tuhan, berkati hamba-Mu David, Sylvia, Julius, Tuhan Stasia. Tuhan, pakai mereka untuk melayani Engkau. Tuhan, apapun bentuk pelayanan mereka, Tuhan, Engkau mau pakai semakin indah di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Tuhan, berkati keluarganya, berkati Tuhan masa depannya, berkati pergumulannya, berkati cita-citanya. Tuhan, kami percaya berkat kemurahan-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami percaya kalau mereka menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau mereka menghadapi masalah, Tuhan juga selalu tolong dan campur tangan untuk dapat diselesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah malam hari ini akan lanjut Tuhan. Engkau tolong pakai hamba-Mu. Oh Tuhan, dengan ekstra kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga hamba-Mu Cik Lingling mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan di atas bahunya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, memberkati sukacita, damai sejahtera,
ketenangan, keamanan dan kemenangan, keselamatan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan curahkan atas kami